Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu meskipun masih masa pandemi ya. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang glikolisis. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya respirasi seluler utamanya terkait dengan katabolisme karbohidrat itu terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah glikolisis, kemudian tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, tahap yang ketiga yakni siklus Krebs, dan tahap yang keempat yakni sistem transfer elektron, atau ada juga yang mengatakan sebagai sistem transport elektron. Mana yang benar? Semuanya benar ya. Jadi terkait dengan glikolisis, mungkin kalau kita sekilas membuka buku pelajaran kita atau kita baca-baca di internet, itu kadang mungkin kita akan mengalami kayak semacam kegalauan gitu ya, kegalauan dan kebingungan mendadak gitu, karena yang tampil itu adalah rentetan reaksi-reaksi kimia yang mungkin sebagian besar bagi kita itu adalah seperti bahasa alien. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba memaparkan glikolisis dengan bahasa yang lebih sederhana, bahasa bumi gitu ya, sehingga kalian nantinya akan lebih memahami dengan mudah gitu, mengetahui konsep dasar yang harus kalian kuasai apa, sehingga akhirnya nantinya di akhir video kalian sudah bisa menguasai glikolisis dengan bagus. Jadi sekarang yuk kita mulai mempelajari tentang glikolisis. Jadi dalam glikolisis ini dia intinya adalah sebuah tahapan reaksi yang mengubah setiap satu molekul glukosa. Seperti yang kita ketahui kan ya, glukosa itu glukosa adalah C6 H12O6. Berarti C-nya ada berapa? Oke, C-nya ada 6 ya, maka disebut sebagai glukosa itu 6C. Menjadi 2 asam pirufat, di mana asam pirufat ini karbonnya hanya 3. Karena awalnya bahan bakunya adalah glukosa 6C, nanti hasil akhirnya adalah asam pirufat 3C, berarti dihasilkan sebanyak berapa asam pirufat? Oke, 2 gitu ya. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Selama proses glikolisis ini dihasilkan energi sebanyak ini ya. Jadi sebanyak 2 ATP dan 2 NADH. Nah, glikolisis ini juga disebut sebagai Embden-Meyerhof pathway karena ditemukan oleh 2 orang peneliti, yakni Mr. Embden dan Mr. Meyerhof. Pathway jalur ya, karena memang sebenarnya di dalam tubuh makhluk hidup itu reaksi kimia berlangsung 2 macam. Ada dalam bentuk siklus ya, siklus atau siklik seperti nanti di siklus Krebs. Ada berbentuk rangkaian gitu ya, garis lurus entah vertikal maupun horizontal. Inilah yang disebut sebagai pathway. Nah, glikolisis sendiri meliputi 10 langkah. Jadi nanti dalam video ini kita akan mempelajari 10 reaksi kimia dalam glikolisis. Tuh. Dan di mana terjadinya? Terjadinya adalah di sitoplasma sel. Jadi meskipun dari kelas 11 kita sudah mempelajari bahwasanya respirasi seluler itu berlangsungnya adalah di dalam mitokondria, akan tetapi dari keempat tahap respirasi seluler itu, satu tahap yang pertama yakni glikolisis ini masih berlangsung di dalam sitoplasma sel. Baru tahap yang kedua, ketiga, dan keempat berlangsung di mitokondria. Sehingga secara umum dikatakan bahwasanya respirasi seluler ini terjadi di dalam mitokondria. Di slide yang sudah saya tayangkan gitu, ini adalah kegiatan orang sedang makan ya. Meskipun ini yang dimakan pisah, kalau kita sih nggak sebut makan kalau nggak makan nasi gitu ya. Nah, baik pisah maupun nasi sama-sama tujuannya sebagai bahan makanan sumber energi. Jadi bahan makanan sumber energi itu kan ada 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, yang kita bahas sekarang karbohidrat. Nah, bahan makanan yang mengandung karbohidrat misalkan adalah pisah ini atau nasi gitu ya. Ketika masuk ke dalam mulut kita, ingat di dalam mulut pelajaran kelas 11 itu kan berlangsung ada 2 macam pencernaan ya. Yang berubah apanya? Senyawa kimianya. Kalau penyerapan mekanik tadi yang berubah adalah bentuknya. Nah, dalam pencernaan kimiawi ini, di dalam mulut ini amilum yang terdapat di dalam
bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu akan dikatalisis oleh enzim alfa amilase. Ingat ya, oleh enzim alfa amilase. Amilum adalah karbohidrat yang polisakarida, karbohidrat kompleks. Oleh alfa amilase dibantu dipercepat reaksinya, dikatalisis. Ingat, enzim fungsinya adalah sebagai biokatalisator. Amilum akan dikatalisis oleh enzim alfa amilase, atau mungkin kita sering mendengar dengan sebutan enzim amilase mulut atau enzim petialin. Diubah menjadi maltosa. Maltosa ini adalah disakarida. Jadi satu tingkat lebih rendah dari polisakarida kekomplekannya. Sehingga polisakarida ini kompleks, disakarida ini lebih sederhana. Ingat, karena pencernaan kimiawi juga sama, mengubah ukuran senyawa kimia kompleks menjadi lebih sederhana. Inilah katabolisme. Nah, kemudian maltosa itu akan masuk ke dalam kerongkongan, nothing happen, tidak ada apapun yang terjadi terhadap maltosa. Di lambung pun demikian, barulah di usus 12 jari dari usus halus, maltosa tersebut gitu ya, dengan bantuan enzim maltase, dikatalisis oleh enzim maltase, akan diubah menjadi 2 glukosa. Kalau maltosa tadi adalah disakarida, gitu ya, maka kalau glukosa ini adalah monosakarida. Satu maltosa akan diuraikan menjadi 2 glukosa. Selanjutnya glukosa ini akan diserap oleh fili-fili usus penyerapan di usus halus ya, dan selanjutnya akan bergabung dengan peredaran darah, dan tubuh kemudian akan mengedarkan kepada sel-sel yang membutuhkan. Maka kemudian glukosa akan digunakan untuk respirasi seluler. Masuklah ke tahap yang pertama dari respirasi seluler, yakni glikolisis ini. Nah, ini dia. Jadi reaksi glikolisis yang meliputi 10 reaksi ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau sekilas gitu terlihat kayak ini apa sih gitu ya, mungkin tanda tanya besar banget, banyak gitu ya, karena memang kalau dibaca sekilas ya membingungkan, tapi tenang saja, seperti janji saya di awal video tadi bahwasanya saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana sehingga kalian bisa lebih mudah memahaminya. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi yang pertama dari glikolisis ya. Jadi kalian bisa melihat bahwasanya glukosa memiliki karbon sebanyak 6. Nah, masing-masing karbon saya gambarkan dengan lingkaran, di dalamnya saya tulisi huruf C ya, menunjukkan karbon. Reaksi yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Sama, glukosa 6-fosfat ini juga karbonnya tetap 6C, tetapi ada bedanya. Di sini ada kata-kata 6-fosfat. 6-fosfat itu artinya apa? Coba perhatikan di sini ya. Jadi kalau kalian lihat, ini pada karbon yang nomor 6 melekat 1 gugus fosfat anorganik ya. Dalam bahasa Inggris ditulisnya PI, fosfat inorganik, tetapi dalam bahasa Indonesia cukup disingkat P, fosfat anorganik. Dari mana fosfat ini diperoleh? Fosfat ini diperoleh dari ini, penguraian ATP menjadi ADP. Jadi ingat, kalau ATP kan adenosin trifosfat. Jadi kalau di sini kita punya senyawa adenosin ya. Adenin yang berikatan dengan gula ribosa. Perikatan adenosin ini dengan 3 gugus fosfat. Karena 3 itu tri, maka disebut adenosin trifosfat. Lantas akan terputus salah satu gugus fosfatnya, lepas menjadi fosfat anorganik ya. Maka si adenosin tadi hanya tersisa berapa fosfatnya? Oke, hanya tersisa 2 fosfat, maka disebut ADP. Nah, yang fosfat anorganik inilah yang kemudian menempel pada karbon nomor 6. Jadilah produk bernama glukosa 6-fosfat. Jadi dalam reaksi yang pertama ini, karena ada penguraian ATP menjadi ADP, maka kita katakan reaksi yang pertama ini disebut reaksi yang membutuhkan
energi ya. Energinya berupa apa? Berupa ATP. Sebanyak berapa? 1. Selanjutnya reaksi yang kedua. Perhatikan reaksi yang kedua ini glukosa 6-fosfat tadi akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Jadi glukosa 6-fosfat akan diuraikan menjadi produk yakni fruktosa 6-fosfat sama-sama 6C. Fosfatnya tetap berada di karbon nomor 6, hanya saja isomernya berubah sehingga yang awalnya glukosa sekarang menjadi fruktosa. Di reaksi yang kedua ini tidak diperlukan energi, juga tidak dihasilkan energi. Kita masuk ke reaksi yang ketiga. Di reaksi yang ketiga ini fruktosa 6-fosfat tadi itu akan diuraikan menjadi produk yakni fruktosa 1,6 difosfat. Kalian bisa melihat bahwasanya sekarang ada angka 1 di depannya 6, 1, fosfatnya yang awalnya 1 sekarang menjadi D. D artinya 2. Jadi ada 2 gugus fosfat di karbon nomor berapa? Karbon nomor 1 dan karbon nomor 6. Ini dia. Lah, dapat dari mana tambahan fosfatnya? Tadi kan awalnya cuma 1 nih di karbon nomor 6 aja. Sekarang kok ada di karbon nomor 1? Lagi-lagi seperti dalam reaksi pertama tadi. Berasal dari penguraian ATP menjadi ADP. Jadi ada 1 gugus fosfat yang terlepas. Gugus fosfat inilah kemudian melekat pada karbon 6. Sehingga dalam reaksi yang ketiga ini dia dikatakan juga membutuhkan energi. Sebanyak berapa? Oke, sebanyak 1 ATP. Sehingga kalau kita total dari reaksi pertama sampai reaksi ketiga sudah ada berapa ATP yang dibutuhkan? Oke, 2 ya, 2 ATP. Lanjut, sekarang kita ke reaksi yang keempat. Di reaksi yang keempat ini senyawa fruktosa 1,6 difosfat tadi lantas akan diuraikan menjadi 2 senyawa baru. Fruktosa 1,6 difosfat itu karbonnya 6, fosfatnya 2, ya kan? Kalau diuraikan menjadi 2 senyawa baru, kita pecah aja di tengah-tengah, jadinya berapa masing-masing senyawa baru karbonnya? Iya, betul, 3 ya. Masing-masing adalah 3 karbon dan 1 gugus fosfat. Adil. Senyawa ini bernama dihidroksi aseton fosfat atau bisa juga biasanya kalau kalian membaca-baca di internet atau di literatur ini juga disingkat dengan DHAP ya. Jadi kalau kalian sometimes membaca kok DHAP gitu jangan bingung. DHAP adalah dihidroksi aseton fosfat sedangkan gliseraldehid 3 fosfat ini biasanya disingkat dengan GP ya. Nih. Di reaksi yang keempat ini juga tidak dibutuhkan energi, juga tidak dihasilkan energi. Nah, selanjutnya di reaksi yang kelima, kalian bisa melihat bahwasanya antara DHAP ini, ya, DHAP dan GP ini dia terdapat tanda panah di sini bolak-balik menunjukkan ini reaksi reversible, reaksi yang bisa bolak-balik. Nah, berarti enzim-enzim yang mengkatalisis di sini adalah enzim-enzim yang bisa sifatnya lebih fleksibel. Kalau dijelaskan dalam teori cara kerja enzim, berarti enzim tersebut menganut teori apa? Lock and key atau induced switch teori. Oke, pintar, sip, benar. Jadi enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi bolak-balik atau reversible ini, dia dalam bekerja menganut paham induced switch teori, teori cocok yang terinduksi. Jadi sisi aktif enzimnya lebih fleksibel. Dalam reaksi kelima ini juga tidak dibutuhkan energi pun tidak dihasilkan energi. Sekarang kita masuk ke reaksi yang keenam. Dia, jadi antara senyawa DHAP dengan GP ini mana yang akan dimanfaatkan oleh tubuh dua-duanya gitu ya, tergantung konsentrasi masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, seperti di slide sebelumnya di awal tadi itu kan kayak 2 tanda panah gini ya. Jadi sama nanti persis sama antara cabang kanan dengan cabang kiri senyawanya. Sehingga saya hanya menjelaskan salah satu saja ya, tetapi masing-masing sudah tercantum gitu. Nah, reaksi yang keenam ini, coba tolong kalian perhatikan baik gliseraldehid trifosfat GP maupun DHAP sama-sama karbonnya 3, fosfatnya 1. Oke. Selanjutnya GP maupun
DHAP akan diubah menjadi gliseraldehid 1,3 difosfat. Fosfatnya jadi berapa? 2 di. Ada di karbon nomor berapa? 1 dan 3. Nih, yang awalnya tadi ada di karbon nomor 3, sekarang ketambahan gugus fosfatnya di karbon nomor 1. Demikian juga yang satunya nih ya, sisi yang sini. Dapat dari mana? Gitu ya. Nah, dalam reaksi ke-6 ini ada terjadi fosforilasi ya, jadi penambahan gugus fosfat yang mana fosfatnya ini diambil dari sitoplasma. Jadi ini ya, ingat pelajaran kelas 11 bahwasanya sitoplasma itu mengandung banyak sekali senyawa-senyawa kimia yang berfungsi untuk menjalankan metabolisme sel dengan baik. Dalam proses fosforilasi ini dihasilkanlah energi dalam bentuk NADH. Sehingga bisa kita tuliskan di sini pada reaksi yang ke-6 ini, reaksi ini bersifat menghasilkan energi. Energinya apa? NADH. Sebanyak berapa? 1. Tetapi kan ada 2 jalur kiri kanan ya, berarti totalnya ada berapa? 2. Tuh, ada 2 NADH dari reaksi kimia yang ke-6. Oke, paham ya? Nanti kalau kurang jelas silahkan bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, silahkan bertanya akan saya jawab sesegera mungkin. Selanjutnya kita ke reaksi yang ke-7 ya. Jadi pada reaksi yang ke-7 ini baik gliseraldehid 1,3 difosfat ini sisi kiri maupun kanan akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Apa yang beda? Apa yuk? Oke, pintar. Yang berbeda adalah gugus fosfatnya. Kalau tadi awalnya 2, sekarang 1. Yang tadi asalnya ada 2 gugus fosfat di karbon nomor 1 dan 3, sekarang tinggal hanya di nomor 3. Nih, ya, ada di nomor 3. Berarti ada 1 gugus fosfat yang terlepas. Yang ini. Yang di karbon nomor 1. Nah, gugus fosfat yang terlepas ini ya, ini kalau kita gambarkan gitu terputus. Selanjutnya gugus fosfat ini akan berikatan dengan ADP, adenosin difosfat. Yang fosfatnya asalnya 2, karena ketambahan 1 gugus fosfat maka akan berubah menjadi ATP. Sehingga bisa kita katakan pada reaksi yang ke-7 ini dihasilkan atau membutuhkan energi? Oke. Dihasilkan energi. Sebanyak berapa? Masing-masing 1 ATP sehingga totalnya adalah ada 2 ATP. Selanjutnya kita masuk ke reaksi yang ke-8. 8 ini gliseraldehid 3 fosfat yang awalnya fosfatnya ada di karbon nomor berapa? 3 ya, sip, akan diubah menjadi gliseraldehid 2 fosfat. Fosfatnya pindah ke karbon nomor 2. Dalam reaksi yang ke-8 ini tidak dihasilkan energi, juga tidak dibutuhkan energi. Selanjutnya kita masuk ke reaksi yang ke-9. Senyawa gliseraldehid 2 fosfat tadi itu untuk selanjutnya akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Nama kerennya ya, bukan PHP, PEP. Oke, ya. Jadi fosfoenol pirufat ini fosfatnya tetap berada di posisi karbon nomor 2. Nah, dalam reaksi ke-9 ini dihasilkan zat sisa berupa H2O, masing-masing sebanyak 1. Sehingga totalnya kalau kita tuliskan di sini dihasilkan bukan energi ya, tetapi zat sisa berupa H2O sebanyak 2. Nah, jadi ingat reaksi respirasi seluler adalah C6H12O6 akan diuraikan dengan menggunakan 6O2 diubah menjadi 6CO2 plus 6H2O serta energi kurang lebih sebanyak 38 ATP.
Nah, ini kan ada 6H2O, 2 diantaranya berasal dari reaksi yang ke-9 dalam tahap glikolisis ini tadi. Tuh. Oke, selanjutnya reaksi yang terakhir, yakni reaksi yang ke-10. Si PEP tadi selanjutnya akan diubah menjadi produk akhir bernama asam pirufat. Karbonnya 3. Yang hilang apa nih dari gambar ini nih? Oke, sip. Yang hilang adalah gugus fosfatnya. Gugus fosfatnya putus ya, seret, putus sudah hubungannya ya. Nah, maka kemudian selanjutnya gugus fosfat ini akan bergabung dengan ADP sehingga dihasilkanlah ATP. Sehingga dalam reaksi yang ke-10 ini dihasilkan ATP sebanyak berapa? 2. 1 di jalur yang kanan, 1 di jalur yang kiri. Nih. Sudah. Nih, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya untuk setiap satu glukosa itu akan diubah menjadi 2 senyawa asam pirufat. Sehingga kalau bisa kita simpulkan, penghitungan energi yang dihasilkan sekarang. Total dari reaksi pertama sampai reaksi ke-10 dari glikolisis, itu energi yang dihasilkan sebenarnya adalah 4 ATP dan 2 NADH. Kalian bisa flashback lagi, 4 ATP dan 2 NADH ini dihasilkan dari reaksi yang nomor berapa saja. Kalau bisa ditulis di komen ya, di kolom komen. Di reaksi keberapa saja dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya dari total reaksi ke-1 sampai ke-10 ternyata dibutuhkan 2 ATP dari reaksi nomor benar, nomor 1 dan nomor 3. Nah, totalnya 2 ATP. Sehingga kalau kita hitung-hitung ya, kayak kita punya uang 4 juta tapi kita punya hutang 2 juta kan ya, idealnya ya harusnya ya kita membayar dulu hutang kita gitu. Sehingga akhirnya tersisa hanya 2 juta. Demikian juga dengan ATP ini. Hasil akhir energi kalau dihitung tersisa 2 ATP dan 2 NADH. Sehingga kalau kita tulis total hasil akhir dari glikolisis ini adalah energi siap pakainya sebanyak 2 ATP, energi masih dalam bentuk senyawa sumber elektron berenergi tinggi yakni NADH sebanyak 2 dan H2O zat sisa ya. H2O ini zat sisa, jadi sebentar ini saya tulis keduanya ini energi, satunya siap pakai, yang kedua masih belum siap pakai. H2O ini adalah zat sisa yang nantinya akan dibuang melalui sistem ekskresi. Dan yang keempat adalah 2 asam pirufat. Jadi itulah pelajaran kita hari ini gitu ya. Sekali lagi saya nggak bosan-bosan mengingatkan, kalau memang kalian merasa masih kesulitan, silahkan untuk menanyakan di kolom komentar. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.